Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Jadi, di sini kita akan membahas topik yang menarik ini, Menarik, Cak Bang. Sam. Nah, jadi sebelumnya izinkan kami berdua nih memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Nah, biar tak kenal maka tak sayang ya, Tak Cak Sam sayang. ya. Nah, jadi saya di sini Agassi. Ini teman-teman bisa panggil saya Cak Agassi dan Dan teman saya. saya Muhammad Sabani yang bisa dipanggil Cak Sem. Iya. Oke, jadi di sini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber tentang tema pola pengasuhan dan resiliensi pada keluarga Oke. yang saat ini juga sudah hadir narasumber kita, Ibu yaitu Dr. Diana Rahmasari, SPSI, MSI Psikolog. Ini Cak saya. oke, Hmm, mungkin Bu Diana bisa memperkenalkan diri pada teman-teman dulu, Bu. ya. Halo teman-teman, saya Ibu Diana. Tadi sudah diperkenalkan oleh Cak Sem dan Cak Agassi. Ya, Iya. jadi panggilan saya Bu Diana. Udah itu aja. Oh Ya, ya, Bu Diana, kabarnya bagaimana? Sehat, baik? baik, baik, alhamdulillah sehat. Baik, Kalau boleh tahu, alhamdulillah. Hmm. kalau boleh tahu kesibukannya Bu Diana saat ini apa, Bu? Saya salah satu pengajar di salah satu PTN. Hmm, menarik Hmm. teman-teman ya, Ya, menarik Bu teman-teman ya. Untuk Diana. agenda selanjutnya, apakah ada Bu setelah kita membahas sedikit di Zoom hari ini, Bu? Apakah ada agenda lain? Ada. Jadi pastinya karena sebagai abdi negara ya harus ke kampus. Oke, sebagai abdi negara harus mengabdi juga ya, Cak Sam ya. Iya, benar. Hmm. Iya. Jalankan amanah tugasnya. Iya. Iya, Bu. Panggil. Ah, oke, teman-teman. Nah, jadi saya itu mendapatkan data statistik nih, Bu, menurut ah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, jadi ada laporan gitu, Bu, per tahun 2025 itu ada total 16.174 kasus kekerasan. Nah, itu dominannya dilakukan oleh keluarga. Nih, sayang banget ya, Cak Sem ya. Sayang sekali. Dari Indonesia ini dengan berbagai macam pulau, kekerasan terhadap anak itu masih banyak terjadi ya, Cak Sem. Nah, menurut Ibu Diana nih, jadi sebenarnya teman-teman, Bu Diana ini memang adalah seorang psikolog yang tentunya kita akan sharing-sharing juga ya terkait kasus Sharing-sharing. ini juga terkait pengasuhan dan juga resiliensi ya. Nah, terkait tanggapan kasus ini nih Bu, bagaimana menurut Ibu Diana sendiri yang berprofesi sebagai psikolog nih? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bu. Iya baik. Dari data tadi tuh bagi saya memang sebuah data yang memprihatinkan ya. Karena artinya begini, keluarga itu mestinya menjadi sebuah anak itu mengenal dunia pertama kali itu adalah dalam keluarga kan gitu. Jadi mereka lahir dan kemudian mengenal apa itu dunia, apa itu kehidupan itu di dalam keluarga kan begitu. Dan untuk pulang pastinya juga ke dalam keluarga. Nah, kemudian manakala ternyata di keluarga itu apa ya, mereka mendapatkan hal-hal yang sebenarnya tidak tidak seharusnya mereka dapatkan. Dalam hal ini dengan data itu adalah kekerasan kan begitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan, sangat-sangat memperhatikan. Artinya sebenarnya dunia anak itu adalah dunia yang mesti memberikan mereka kasih sayang, keamanan, kepercayaan, begitu ya, dan tempat di mana mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat optimal dan penuh kasih sayang, pendampingan dari orang tua, tapi malah mendapatkan sebaliknya.
Ini kan menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan begitu ya, dan tentunya membutuhkan perhatian bersama untuk ya preventif, intervensinya begitu. Kalau kita bicara dalam konteks psikologi ya, Hmm. preventif dan kuratif lah begitu. Berarti mungkin dengan kata lain, orang tua ini yang harusnya sebagai sekolah pertama bagi anak, tapi malah tidak mendapatkan fasilitas seperti itu ya, Bu? Ya, Hmm. orang tua, keluarga itu adalah dunia pertama, sekolah pertama dalam istilahnya Agassi ya. Dunia, lingkungan pertama, kehidupan pertama, sekolah pertama. Seorang anak itu adalah di dalam keluarga kedua orang tua. Oh, oke. Jadi sebenarnya bagaimana anak itu punya mindset, punya perspektif tentang kehidupan dan dunia, yaitu dari bagaimana cara orang tua memperlakukan dia. Kalau Hmm. orang tua memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang, maka dia akan menginterpretasikan bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh kasih sayang. Kehidupan ini adalah kehidupan yang menyenangkan, penuh kasih sayang, kan begitu. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan menginterpretasikan dunia sebaliknya, sesuai dengan apa perlakuan dari kedua orang tua. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Ya, Anak itu menginterpretasikan dari orang tuanya. Berarti memang pengasuhan itu berdampak sedikit banyak juga kepada perilaku anak tersebut ya, Bu ya. sangat-sangat berdampak. Nah, kira-kira nih, Bu, kenapa ya dari sedikit banyaknya pengasuhan itu Mhm. perilaku anak itu ditentukan oleh pengasuhan dari orang tuanya nih, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, Iya, sama saya. iya, agak sih. Ya, pengasuhan itu kan sebenarnya nanti akan memberikan dampak ya pada Hmm. karakter gitu kan, pembentukan karakter. Jadi kalau kita kan kalau di psikologi itu kan lifespan development kan Hmm. begitu. Pertama ya golden age misalnya di 5 tahun pertama di mana tumbuh kembang anak itu sangat ditentukan kan di situ. Kalau dalam konsepnya Sherlock ya, jadi apapun teorinya sebenarnya apa namanya ya dalam tahap perkembangan psikologinya, sosial, moral, emosional, fisik gitu ya, dalam hal itu sama karakter itu kan dibentuk salah satunya adalah dari kedua orang tua. Jadi teori konvergensi ya, natur nurtur kan begitu. Kalau Iya. nanti setelah dia keluar dari rumah, nah itu dari lingkungan, nanti dari mana pergaulannya dia, lingkungan sekolah, masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sorry natur ya, kalau nurtur itu kan nanti dari lingkungan. Nah ini kan semuanya sama-sama berpengaruh. Gitu. Tapi baseline itu pasti dari keluarga, dari orang tua. Hmm. Oh. Dasarnya dari keluarga dulu ya, Bu? Ya, Hmm. lingkungan nanti kan tinggal memperkuat. Kalau dia mendapatkan lingkungan yang positif, positifnya akan makin kuat. Kalau di keluarga juga sudah bagus ya, baseline-nya positif gitu ya. Pengasuhan yang sportif, pengasuhan yang positif, gitu ya, pola-pola pengasuhan yang positif, parenting yang positif, lingkungan yang positif itu akan memperkuat. Tapi kalau sudah dapat baseline yang kurang bagus, kemudian dapat lingkungan yang juga kurang bagus ya jatuhnya kan muncullah perilaku menyimpang, kenakalan remaja dan seterusnya. Masalah-masalah perilaku lainnya. Oh iya, Bu. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Emang baseline-nya kalau apa namanya orang tua itu harusnya udah dapat memberikan dampak positif kepada Dampak positif. anak ini. Iya. Nah, jadi tadi Ibu Diana juga sudah menjelaskan sedikit nih teman-teman terkait nature dan nurture. Kalau Betul, nature betul. itu kan sebagai bawaan ya Cak Sen. Bawaan Kalau nurture-nya juga bergantung kepada lingkungan. Dan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak itu adalah keluarga. keluarga. Nah, mungkin menurut Bu Diana sendiri selain nature dan nurture tersebut nih, apakah ada spesifik teori dari psikologi yang emang itu eh, menjelaskan terkait bentuk-bentuk pengasuhan orang tua dan Mm-mm. anak
di dalam keluarga nih, Bu. Mm-mm. Kita jadi bicara tipe pola asuh ya. Iya, Bu. Ya, kalau misalnya di psikologi itu kan macam-macam ya. Ada pola asuh autoritatif, pola asuh autoritarian, pola asuh permisif, gitu ya, pola asuh neglektif, gitu ya. Memang terminologisnya nanti ada yang berbeda, tapi poinnya kita akan bicara macam pola asuh itu ya. Kalau kayak pola asuh autoritatif itu orang tua yang hangat, responsif, cirinya ya, memiliki kontrol yang jelas, anak cenderung mandiri, percaya diri, dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Jadi ini sebenarnya semacam pola asuh yang demokratis ya. Jadi Hmm, orang tua itu tidak mengekang, tapi juga tidak membiarkan, kan begitu. Ya, iya. mereka punya gaya ya, ya namanya demokratis begitu ya. Jadi mereka gaya yang apa namanya, mereka memberikan kontrol tapi juga memberikan kebebasan, kan begitu. Hmm. Ada love language gitu ya. Jadi ini adalah yang efektif begitu ya. Kemudian ada pola asuh autoritarian, ini ya semacam pola asuh yang otoriter gitu ya, Ah, orang tua yang ketat, kontrolnya tinggi, disiplin tinggi, punishment dan rewardnya sangat ketat, terutama kalau memang itu tidak sesuai dengan orang tua, perilaku anak-anak, hal tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka punishment itu akan diterapkan secara ketat, gitu ya. Jadi di sini kehangatan kasih sayang, empati pada anak itu jadi kurang. Karena akhirnya tuntutan-tuntutan terhadap perilaku anak. Jadi benar-benar harus sesuai dengan kontrol orang tua gitu ya. oh, iya. Lo harus sesuai dengan yang gue mau, ya kan? Hmm, Gitu ya. Nah, iya. anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang kalau misalnya dia tidak sesuai ya marah, nah mungkin malah bisa jadi kekerasan ini yang akan muncul, bentakan gitu ya, mungkin dengan misalnya kekerasan agresivitas fisik. Nah, anak-anak justru akan terbentuk menjadi anak-anak yang agresif gitu ya, anak-anak yang justru sebenarnya lemah, kurang percaya diri, kan kayak gitu ya. Kemudian pola asuh yang permisif. Nah, ini kebalikan dari autoritarian. Autoritarian. Orang tua yang ini nih hangat namun kurang kontrol. Jadi Pak lu, mah aku kayak gini nih boleh, terserah. Mah gitu terserah, terserah, silakan, silakan. There is no control. Jadi tidak ada rule, Oh. gitu ya. Em, Sehingga anak nanti akan cenderung impulsif dan kurang disiplin gitu ya. Hmm. Kan begitu, dibebaskan terserah lo mau apa aja ya, maksudnya sayang gitu ya, Hmm. tapi kan memang akhirnya tidak ada kontrol, tidak ada batas-batasan, tidak ada rule itu tadi, kan gitu. Jadi anak tuh tidak diajarkan misalnya batasan-batasan, rule yang benar gitu ya, nilai-nilai yang tepat begitu ya, dalam dalam menjalankan kehidupan ibaratnya, kan begitu ya, seperti itu. Oh, berarti tipe pola pengasuhan tuh ada empat ya, Bu. Otoritarian, Ini otoriter. pada orang tua yang kurang terlihat, kurang responsif, dan kurang peduli ya. Ya, jadi kalau yang tadi ada perhatian, ketiga-tiganya itu ada perhatian, tapi kalau yang satu sangat ketat, sangat kontrol, sangat disiplin, sangat otoriter. Yang satunya demokratis ya, perhatian demokratis. Kalau yang satunya perhatian, tapi cenderung membiarkan, bukan Oh. cenderung membiarkan gitu ya. Jadi ya there is no rule gitu ya. Ya Oh. maksudnya memanjakan begitu ya. Maunya apa aja lu terserah, apa lu gak ada, apa lu ada gue ada, kan gitu. Ibaratnya diserahkan. Tapi kalau yang neglect ini malah ya mungkin kalau kita bicara semacam semacam fatherless ya. Punya ayah tapi there is no function gitu ya. Oh. Gitu dari tidak ada ya neglect. Jadi kayak ya seolah-olah unwanted child ibaratnya, kan begitu. Oh. Jadi ada ayah, ada ibu, tapi ya sudah, tugasnya hanya menyediakan makan, minum, sekolah, ya sudah. Dari ada communication, tidak ada komunikasi, kehangatan cinta, kasih sayang dan apapun, ya sudah. Sekolah ya, ya oke, udah gitu ya. Naik. Oh. Sam, hari ini sekolah. Oh ya udah, selesai. Oh, jadi cuma sekadar tahu ya. Sekedar tahu doang yang naik lagi.
kan begitu, sudah tenggelam dengan kesibukan, Hmm. kan begitu. Tapi dari empat tipe tadi yang menurut Ibu paling ideal tuh yang mana, Bu? Tipe pola asuh yang mana? Ya, autoritatif ya, karena kan itu demokratis. Cuman begini, kadang-kadang dalam satu kondisi kita perlu autoritatif, demokratif. Tapi pada kondisi tertentu kita perlu mengeluarkan gaya otoritarian nih, otoriter. Jadi misalnya begini, eh, kita permisif juga perlu. Misalnya begini, mah, hmm, contoh misalnya begini, eh, mah ini aku mau misalnya, jadi gimana ya contohnya ya? Eh, Kalau misalnya anak itu harus ngambil keputusan gitu ya, Hmm. dia harus ngambil keputusan. Nah, ini juga bergantung pada tahapan perkembangan usia anak. Nah, Oh, gitu. Berbeda. kayak usia-usia seperti Sam dan Agassi, ya saya kan tidak mungkin menerapkan otoriter. Udah Iya. besar, udah mandiri, udah bisa ngambil keputusan, kan begitu. Ya saya autoritatif itu tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya masih kecil, ya saya perlu mengkombinasikan antara otoriter tadi, dan gitu ya. Tapi kan tidak mungkin juga Sam dan Agassi saya kasihkan permisi. Saya tetap perlu ngasih rambu-rambu misalnya. Boleh kamu pulang malam, boleh kamu bergaul dengan itu, tapi pastikan bahwa teman itu memberikan efek positif, kan misalnya begitu. Boleh Hmm. kamu pulang malam, tapi kamu info ada apa, ya, misalnya begitu. Jadi Hmm. tetap, tapi kan saya jangan, tidak boleh saya agak sih kamu harus begini, harus tidak mungkin. Karena usianya sudah mandiri, sudah bisa ngambil Udah besar. keputusan. Ya, kan begitu. Jadi kalau bagi saya memang ideal itu adalah yang otoritatif itu tadi ya, karena kan dia demokratis gitu ya. Tapi kalau dalam pemahaman saya, kalau misalnya, kalau saya sih misalnya begini nih, karena saya Muslim ya, saya akan otoriter pada anak saya kalau sholat Hmm. begini. Jadi kalau eh, Mama akan marah kalau kamu tidak sholat, saya akan otoriter, sholat, bangun. Nah, itu kan bagi saya value basic ya. Jadi Ya. saya akan marah, saya akan otoriter, kan begitu. Nah, tapi misalnya apalagi meskipun sudah dewasa, misalnya sudah mahasiswa, saya akan otoriter dalam hal tersebut, kan Hmm. gitu. Tapi memang gayanya gaya otoritatif, gaya penuh kasih sayang, tegas, tapi tidak perlu misalnya mukul, bentak, gitu ya. Meskipun kadang saya marah, tapi marahnya itu marah yang konstruktif, Hmm. misalnya. Marah yang konstruktif ini gini, marah tanpa menimbulkan melemahkan ego dan harga diri. Saya begini, Hmm. eh, kayak misalnya ke mana, ke gereja, ke masjid gitu ya, ini ibadah lah, tapi kemarahan yang tidak konstruktif tuh gini, kamu itu pemalas, anak tidak tahu diri, anak Hmm. jelek, anak ini, ayo sholat, tambah jelek kamu kalau nggak sholat. Nah itu kan marah yang tidak Ah, konstruktif, kan begitu. Iya. Malah mungkin eh, jadi kurang percaya diri gitu ya, Bu. ya hmm. jatuhnya, tapi misalnya nak sholat, sholat itu kan penting untuk ini, ayo sayang, nah kayak gitu ya. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi ya memang yang paling ideal sebenarnya otoritatif, tapi bagi saya apa ya, memainkan pola asuh itu kecuali neglect ya, yang neglektif ya, jadi nggak peduli di sini kan dalam arti orang tua kurang terlibat, kurang responsif dan kurang peduli gitu ya. Jadi anak akhirnya tidak belajar bagaimana pola-pola interaksi sosial, pola-pola itu tadi building positive relationship dengan emosional yang positif itu kan mereka nggak dapat contoh, nggak dapat role model kan begitu. Hmm. Ya, karena kan misalnya saya tadi sekolah pertama kalau dalam istilahnya agak sih tadi, oh iya ya cara komunikasi dengan orang tuh begitu. Karena orang tua kalau komunikasi dengan saya kan begini. Nah, itu kan jadi sekolah pertama itu tadi. Iya. Mengenal kehidupan dan dunia pertama kali di situ. Makanya bagi saya, yaitu tadi, pada kondisi-kondisi tertentu, di usia tertentu, kayak gitu ya. Tapi Hmm. memang yang paling ideal otoritatif ya, gitu ya. Tapi ya bagi saya mengkombinasikan itu sesuai konteks di usianya, gitu ya, dan sesuai pada porsi-porsi tertentu gitu. Jadi yang misalnya mah aku mau dugem, lah saya kan harus otoriter, ya toh?
aku mau misalnya gini mah, ini ada temanku nawarin, misal nih, temanku nggak nawarin narkoba, ya harus otoriter dong, Oh kayak iya, gitu. Lah harus iya lah. kan, ya harus otoriter kayak gitu. Wah, kayak gitu. Tapi juga Ibarat. mungkin ada beberapa orang tua yang membolehkan itu pasti dampaknya beda ya Bu. Beda tipe pola Ya, pengasuhan, beda dampaknya juga. iya, itu yang sudah saya sampaikan tadi, kalau apa namanya, yang otoriter murni hanya punishment, punishment, punishment begitu ya. Hanya tidak boleh disiplin kontrol yang kuat, ya anak kan jadi kurang percaya diri, pemalu, kayak gitu gitu. Hmm. Membentuk karakter yang seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman, dari Bu Diana juga sudah menjelaskan ada 4 pola tipe pengasuhan. Yang pertama itu ada otoritatif yang memberikan kesempatan kepada anak ya untuk melakukan sesuatu, sedangkan dia tuh masih tetap di dalam pengawasannya ya. Pengawasan. Yang kedua ini otoritarian, jadi ketika di mana orang tua ini full Mengontrol. mengontrol terhadap Hmm. anak tersebut ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu ya. Yes. Nah, yang ketiga ini ada permisif. Jadi istilahnya mungkin zaman sekarang ini dimanjakan gitu ya. Gimana? Dia memberikan kehangatan tapi no control No nih. kontrol. Terserah Seperti anaknya itu. mau ngapain Terserah gitu ya. anaknya mau ngapain tanpa ada arahan ataupun bimbingan. Nah, yang keempat ini teman-teman adalah tipe neglecting atau Neglecting. neglective, di mana orang tua ini cuma sekedar tahu ya, ataupun ada yang malah nggak mau tahu sama sekali, Jika mau tahu, dibiarkan saja. dibiarkan. Nah, berdasarkan Diabaikan. katanya Bu Diana juga, dari 3 pola pengasuhan ini memang harus menyesuaikan usia perkembangan sang anak. Dan juga kita harus ngerti nih teman-teman konteksnya, apakah tepat di situasi satu ini dan di situasi yang lain juga harus tepat. Seperti tadi Bu Diana juga menjelaskan, untuk mungkin value agama gitu harus emang benar-benar ketat gitu ya Yes. JSM-nya. Iya, seperti itu teman-teman. eh Lalu Bu, ini Bu, mungkin dari pola pengasuhan yang tadi itu apakah bisa berpengaruh pada resiliensi keluarga? Apakah keluarga bisa mencapai resiliensi karena faktor pola pengasuhan itu, Bu? Sangat, sangat Sangat, itu. sangat berpengaruh ya. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Agassi bahwa ya itu tadi, eh, keluarga itu adalah sekolah gitu ya. Keluarga itu adalah miniatur di mana anak mengenal dunia dan kehidupan pertama kali dalam gitu ya. Jadi yang orang yang dikatakan resilient itu adalah, resiliensi itu kan sebenarnya ketangguhan. Orang yang dikatakan tangguh resilient itu manakala sebenarnya mereka mampu adjustment, mampu cope, mampu adaptif, mampu adaptif secara positif terhadap permasalahan yang muncul. Jadi orang baru bisa dikatakan resilient kalau dia tuh bisa bisa bounce back gitu ya, mampu adjustment, adaptif secara positif terhadap permasalahan yang muncul. Dia mampu mengatasi adversity, stres, tantangan, kesulitan, dan dia menyesuaikan secara positif. Jadi bisa misalnya Sam dan Agassi saya katakan resilient, tapi tidak pernah bisa mengelola stresornya, mengelola stres yang dimiliki masalahnya dengan cara yang adaptif. Saya tidak bisa mengatakan Sam dan Agassi resilient. Harus mampu. Jadi ada masalah nih, ya toh. Dihadapkan pada masalah, tantangan, adversity, lari, itu nggak resilient. Ah, ya, Bu. Jadi belum pernah dihadapkan pada masalah besar dalam hidupnya, adversity, stresor yang besar, mengalami stres, mau dikatakan resilient enggak. Jadi harus bisa keluar dari itu, tapi dengan cara adjustment yang positif. Itu resilient. Ya gitu, Hmm. ketangguhan. Bisa dikatakan tangguh karena lu udah bisa ngatasi permasalahan lu dengan cara yang positif, Ah, gitu ya. Adjustmentnya secara positif, bounce back. Nah, dia bounce back. ada penting. Jadi misalnya saya sekarang happy, saya ada masalah, saya bisa mengelolanya dengan baik, and then I'm happy again. Nah, kan begitu. That's resilient.
Nah, tentunya itu dipengaruhi oleh keluarga. Jadi bayangkan ya, misalnya begini, anak dimanja misalnya, gitu ya. Jadi susah sedikit dibantu, gitu ya. Jadi misalnya apa ya? eh, Ya selalu dilayani, selalu dimanjakan. Anak tidak dikenalkan untuk berusaha mencapai atau menyelesaikan masalahnya, dikit-dikit dibantu misalnya. Hmm. Hanya, sudah Sam, ini mama yang ngerjain, kamu tinggal duduk aja, misalnya begitu. Ah, iya, iya. Ya, anak kan tidak belajar bagaimana mengelola masalah, mengelola satu hal. Penelitian Harvard itu ini penelitian longitudinal Harvard. Saya pernah baca begini. Jadi kalau dari kecil anak itu dikasih tugas-tugas rumah tangga, misalnya ya, Hmm. kamu bantu nyapu ya, kamu bantu cuci piring ya, gitu ya. Jadi tugas-tugas rumah tangga dibiasakan apa namanya membantu orang tua tugas-tugas domestik itu. Tapi ya dengan kasih sayang loh ya. Jadi bukan dengan sebagai bentuk punishment. Yuk, yuk bantu mama ini. Itu malah justru juga membentuk sikap kerja dan resiliensi juga dan kemampuan problem solving. And that's I prove it. Hmm. Ya, jadi saya waktu kecil itu dan itu juga saya terapkan ke anak-anak saya. Jadi misalnya dari kecil, "Ah, udah kamu yang bagian cuci piring pagi ya, kamu nyapu nih." Jadi saya, oh ya saya punya tanggung jawab, mengajarkan tanggung jawab juga. Oh iya, ya, saya harus begini ya. Oh iya saya punya tanggung jawab begini. Oh iya, gitu gitu. Dari kecil. Nah saya juga anak saya bisa waktu kecil-kecil ya ART pulang ya yuk bantu mama cuci piring gitu ya. Tapi ya saya awasi gitu ya ya. Terus kemudian bantu mama yuk jemur pakaian. Jemur ada foto-fotonya saya simpan Oh kayak. iya. Ya, jadi itu kan eh, apa ya melatih kemandirian, handling problem kan begitu. Hmm. Ayo berpikir, ayo coba berusaha gimana caranya. Kan Hmm. begitu. Semua itu tetap kembali pada pola asuh. Oh, baik. Jadi memang di dalam rumah tangga itu pasti ada aja ujiannya ya, Cak Sen. Iya. Nah, salah satunya itu ada kita ke depannya tuh bakal trial and error dalam mengasuh anak ya. Cak Sen. Mm-mm. Benar. Nah, di salah satu hal tersebut pasti akan ada konflik. Dan apakah pertanyaannya adalah kita bisa nggak sih melalui hal ini? Nah, Hmm, apabila itu kita mampu dan kita bisa malah bouncing back, maka keluarga itu bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh atau resilience. oke. Kan kita sekarang inilah guys, usia-usia mau berkeluarga lah ya. Iya, Dua, benar. 20-an berapa gitu. Mungkin Bu Diana ada pesan-pesan bagi kami atau bagi teman-teman di luar sana yang mau berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, keluarga baru lah untuk bagaimana sih pola pengasuhan yang baik, bagaimana mencapai keluarga yang harmonis. Sebagai Ibu Diana yang sudah memiliki anak dan berpengalaman jadi psikolog, mungkin bisa di-share. Iya, saya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan membacakan beberapa apa ya, ya, semacam quote ya, Oh, semacam oke, Bu. quote Boleh. si atau semacam nasihat atau semacam apa sih metamorfora nah gitu ya misalnya Dear para orang tua anakmu mengenalkan siapa dirimu Hmm. ya jadi sebenarnya siapa orang tua kita itu akan tergambarkan dari si anak Hmm. perilakunya kepribadiannya gitu ya identitas si anak itu bagaimana si anak itu oh orang tuanya begini ibaratnya Sam dan Agassi anak yang keren orang tuanya pasti keren Ah, Mungkin. ya amin. oke jadi dear para orang tua anakmu mengenalkan siapa dirimu satu jika anakmu berbohong itu karena engkau menghukumnya terlalu berat Hmm. ini yang otoriter tadi jika anakmu tak percaya diri itu karena engkau tidak memberi dia semangat neglect. Jika anakmu kurang berbicara, itu karena engkau tidak mengajaknya berbicara. Jika anakmu mencuri, itu karena engkau tidak mengajarinya memberi. Hmm. Jika anakmu pengecut, itu karena engkau selalu membelanya. Nah, ini loh. Ini Hmm. kan jadi tidak resilient kan? Hmm. Iya, Bu. Ada masalah lari. Kan?
flight. Jadi ada masalah lari. Kalau teori stres itu kan flight and fight kan. Kalau orang yang resilient ada masalah dia akan fight. Tapi kalau orang yang pengecut dia akan flight, lari. Ada masalah, gitu. Iya, benar. Jika anakmu tidak menghargai orang lain, itu karena engkau berbicara terlalu keras kepadanya. Hmm. Ini kan bicara yang otoriter, kan begitu. Jika anakmu marah, itu karena engkau kurang memujinya. Tangki cintanya kosong. Ah, empty Anak-anak love. ya baperan, Oke. udah tersinggungan, kan gitu. Nah, kalau anak-anak yang dia dia merasa dirinya penuh dengan cinta, afeksi. Makanya kalau misalnya kita bicara yang kasus SMA N72 itu, Mm-mm. Hmm. sebenarnya pelaku tunggal dari anak yang karena merasa kesepian. Oh, iya. Ya, coba baca berita-beritanya itu kan. Ya, Mm. ya. Jika anakmu suka, jadi dia belajar dunia itu, ya itu tadi ya, akhirnya kan dia merasa loneliness, depresi gitu ya, dan dia akhirnya menginterpretasi, katanya sih ada dia juga sempat jadi korban bully ya, oh, dari berita yang saya baca. Jadi kan akhirnya dia mengenal, oh dunia ini tidak ramah, dunia ini tidak menyenangkan, gitu ya. Jadi kemarahan dalam dirinya, agresivitasnya itu dia depresinya itu orang depresi itu kalau tidak melukai diri sendiri dia kan melukai orang lain kan begitu. Karena dia mengenal dunia, nah itu tadi loh, mengenal kehidupan tuh begitu. Iya. Bisa kebayang afeksi dari orang tuanya misalnya ya, kalau kita bicara konteks keluarga. Hanya dia akan melampiaskan itu dengan cara agresif, kemarahan begitu. Jika anakmu suka berbicara pedas itu karena engkau tidak berbagi dengannya. Jika anakmu mengasari orang lain karena engkau suka melakukan kekerasan terhadapnya. Hmm. Yang lagi role model, anak belajar kan, Ya, dunia, betul. kehidupan, sekolah gitu ya. Jika anakmu lemah itu karena engkau suka mengancamnya. Nah, jadi kalau saya bilang tadi combine otoriter itu ya otoriter tuh maksudnya tegas pada rule ya, Hmm. tegas pada aturan ya, bukan dengan otoriter terus mengancam, kamu awas ya. Bukan seperti itu. Tapi Ya. rule-nya yang harus tegas. Ya, kayak tadi misalnya kalau saya rule saya karena ini konteks value penting sholat ya saya akan tegas. Kan begitu. Hmm. Mananya tegasnya lebih tegas pada menerapkan aturan kan begitu, bukan dengan keras mengancam, bukan. Hmm. Otoriter yang seperti yang keras mengancam itu ada otoriter yang nggak pas. Oke, jika anakmu cemburu itu karena engkau menelantarkannya, neglect tadi. Hmm. Jika anakmu mengganggumu itu karena engkau kurang mencium dan memeluknya. Jadi misalnya anak kecil rewel, oh caper ke orang tuanya, itu berarti dia sebenarnya lagi minta tangki cintanya diisi, nah, lagi butuh perhatian gitu. Jadi oh rewel, merajuk itu sebenarnya karena dia merasa kebutuhan afeksi kasih sayangnya kurang kurang terpenuhi. Jadi dia merajuk dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya, oh anak ini tahu, oh ya orang tua saya tahu, misalnya datang dipeluk, dicium misalnya. Gimana nak? Oh iya ya orang tua saya sayang deh, jadi saya tidak perlu caper-caper. Orang caper tuh kan karena merasa namanya cari Ya. perhatian ya, merasa kurang diperhatikan kan begitu, merasa kurang disayang kan gitu. Pacarnya Sam caper, dikit-dikit nih karena merasa kurang perhatian, Sam terlalu sibuk, agak sih terlalu sibuk, jadi pacarnya caper kan gitu. Ya, oke. Sampai mana nih? Jika anakmu mengganggumu sudah ya karena engkau kurang mencium dan memeluknya. Jika anakmu tidak mematuhimu itu karena engkau menuntut terlalu banyak. Ya, oh terlalu banyak. Nah, itu tadi otoriter jatuhnya. Nah, gitu. Jadi semua harus ada rule-nya. Oh, ketat sekali, disiplin semua. Makan, oh ini harus harus kata harus. Ah, kata harus ya. Tidak ada toleransi. Nah, kata harus. Sam harus. Agak sih harus. Nah, Hmm. ya kata harus tuh kan jadi orang membentuk orang tuh irrational belief. Harus sih. Pokoknya. Hmm. Pokoknya. Kudu harus. Kayak tidak ada toleransi ya. Hmm. Nah, jadi kalau nggak hitam ya putih kan kayak gitu. Kan Hmm. pokoknya harus. Semua orang harus sayang sama saya. Semua orang harus mengikuti keinginan saya. Kan harus. Aduh, semua orang harus mengikuti keinginanmu. Harus. Iya.
Jika anakmu tertutup, itu karena engkau terlalu sibuk. Ya, Hmm. aku tidak ngajak ngobrol, cerita. Akhirnya udah lah, cuek lah. Tuh. Hmm. Nah, itu tadi ya metaforanya mungkin ya, pengibaratannya gitu ya sekali lagi. Nah, sehingga begini, kita itu masing-masing membawa backpacker masa lalu. Hmm. Pola asuh itu akan diturunkan, kan begitu. Hmm. Sam, nanti Agassi, ini akan tanpa backpacker tuh alam bawah sadar ya, itu di alam bawah sadar. Jadi kita akan cenderung tanpa kita sadari menerapkan pola asuh orang tua kita kepada anak kita, kan gitu ya. Kalau pola asuh itu positif, bagus, efektif, maka ya kita turunkan pada anak kita, ya oke. Tapi kalau enggak, apalagi kita misalnya punya trauma masa lalu, unfinished business, Hmm. ya toh. Nah, itu kan pasti akan diintroyeksikan di apa ya namanya ya diintroyeksikan displacement gitu ya, dalam pola pengasuhan kita pada anak, terinternalisasi dalam pola asuh kita pada anak. Sehingga kalau saya pribadi, eh, sebelum misalnya seseorang itu menikah, kelarkan diri Anda sendiri dulu. Semua luka batin, semua trauma itu selesaikan dulu supaya itu tidak Anda turunkan, tidak Anda displacementkan, tidak Anda introyeksikan gitu ya, tidak Anda turunkan apapun istilahnya itu dalam cara Anda mengasuh pada anak. Klien-klien saya itu kan begitu. Jadi misalnya dia ada luka batin nih, contoh nih misalnya ya, ada luka batin pengasuhan. Jadi orang tuanya dulu begitu. Nah, pada saat dia marah, nah, orang-orang kalau sudah marah itu kan itu alam bawah sadar yang keluar ya, logiknya kan tidak jalan. Hmm. Nah, itu asuh orang tuanya dulu yang itu mukul, membentak, nyubit itu dia lakukan pada anaknya. Habis itu dia sadar, gak boleh ya kayak gini. Misalnya dulu aku begitu diperlakukan begitu oleh orang tuaku gitu. Tapi begitu dia sudah nggak marah, jadi awareness-nya muncul, logiknya muncul, iya ya nyesel kan gitu. Usananya dipeluk, anaknya bingung. Tadi aku dibentak, dicubit, dimarahi, ada kekerasan. Nah itu tadi ya. Sekarang, halo, Ya, halo Ibu. Terus sih ini agak antara agak nyender-nyender gitu. Agak ngelek, agak macet. iya, Ag- Agak macet-macet gitu tadi. internet saya ini. Oh iya, oke, bisa itu. Sorry. Man, Halo, halo Ibu, Halo Bu. masih videonya belum iya, bergerak Bu. Ya. sinyal saya kayaknya yang Oh, salah ya. Oh ya, mungkin. Oke, ya, jadi ya, teman-teman oke. saya izin merestate ya. Jadi pertanyaan Halo, berita Sam, ya, bentar, halo Ibu. bentar. Saya ganti pakai tethering ya. Oke, Oke. sambil menunggu Budiannya balik, Nah, kita merefleksikan kata-kata Budiannya merefleksikan tadi untuk kembali. pesan beliau pada kita semua. Ya, baik yang belum berkeluarga akan ya, akan berkeluarga Akan keluarga, maupun yang sudah sudah berkeluarga ya, berkeluarga. teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang terakhir dari Cak Sem. Di saya izin merangkum beberapa poin ya dari yang Halo, disampaikan ke Halo Budiana. Bu, Halo Ibu. ya. Nah, udah saya aman? belum selesai, saya selesaikan dulu ya. Masih ada Oh, Sorry, Budiana sudah balik, sorry. mungkin beliau melanjutkan menjelaskan lagi. oke, masih ada quotes quotes dari Quotes Budiana lagi. ya. Ya, monggo Ibu. Eh, Halo Bu,
Oke, ya saya rangkum, saya ulang ya. Satu, jadi kelarkan diri dulu Anda kelarkan diri Anda terlebih dahulu. Ya, Hmm. trauma, unfinished business itu selesaikan. Jadi sehatkan mental diri Anda sendiri. Karena kan begini, apa namanya ya, orang yang sehat mental itu akan mampu membangun positive relationship gitu ya. Hmm. Mereka akan mampu memberikan, kalau sudah jadi orang tua nih terutama, mereka akan mampu memberikan kasih sayang, menjalankan peran dan fungsinya sebagai orang tua secara optimal karena kan sudah selesai tuh dengan dirinya, kan Hmm. gitu. Kemudian yang kedua, ya tetap kuasai ilmu parenting. Perlu tahu itu. Apalagi kan tantangan zaman sekarang ke depan kan beda nih. Zaman saya dengan zaman sebelumnya kan beda gitu ya. Jadi jangan hanya modal cinta udah nikah udah ya udah gitu ya, nanti jadi orang apa kata nanti enggak, tapi itu penting bagi saya. Satu itu tadi, keluarkan diri Anda sendiri dulu, sehatkan mental Anda dulu, dan Anda harus paham apa itu pernikahan gitu ya, gitu ya. Jadi ya ilmu tentang konsekuensi menikah apa gitu ya, itu juga perlu diketahui. Ilmu tentang parenting itu juga perlu dipahami, diketahui gitu ya. Dan yang keempat ya ini juga penting ini. Perkuat diri dengan spiritual religiusitas kan begitu, sehingga ya keluarga ini akan tetap dalam bingkai jalan sesuai dengan value nilai agama itu tetap ada. Empat itu deh saran saya. Jadi kalau Sam dan Agassi nanti mau menikah, selesaikan dulu trauma-trauma, unfinished business-nya, sehatkan mental, baca ilmu tentang parenting gitu ya. Pernikahan itu seperti apa gitu. Jadi biar biar karena kan bini kalau orang tua stres, konflik suami dan istri, nanti anak jadi korban. Kan gitu. Ya kan? Nah, mau bercerai misalnya apa marah, stres, anak dipukul, dimarahi dan segala macam. Kan banyak tuh kejadian-kejadian gitu ya. Hmm. Jadi suami istri bertengkar dalam proses cerai atau bapaknya stres karena dengan ibunya anaknya dibunuh kan gitu kan banyak atau kasus kayak gitu. Ya kan? Banyak Bu. Hmm. Dan yang keempat Berita-berita itu. ya agama. Itu sih kalau saya pribadi dan dari pengalaman gitu ya, dari itu Oh. saya Cak Sem dan Cak Agassi. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir ya, Cak Sam. Terakhir dan pesan-pesan Bu Diana ini Harus ah, kita resapi meresapi, ke dalam hati. merasuk, merasuk dalam hati Bu tadi. Ya, Jujur aja Bu. ya. Iya. Meskipun Jangan kita hanya meresapi, tapi dijalankan, meresapi. Diterapkan. Oke, siap. resapi itu mengendap di dalam ya teman-teman ya. Dan dieksekusi ya, Cak Sam. Dieksekusi, Yes. diterapkan di kehidupan berkeluarga nanti ya, Ya, agak sih ya. bisa diingat teman-teman semua. Ya. Nah, jadi karena tadi pertanyaan dari Cak Sam adalah pertanyaan terakhir, jadi saya izin merangkum beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana ya. Nah, yang Hmm. pertama, Oh, saya ingat, sorry, oh iya, terakhir. Bu. Kenapa harus kelar dengan diri sendiri supaya tidak toxic parenting? Oke, oke. Iya, ini toxic parenting ya. Oke, Ya, kita harus oke. kelar dengan diri sendiri dulu ya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi Ibu Diana juga sudah pertama itu menjelaskan terkait bahwasannya emang kekerasan itu eh, dialami oleh anak dari orang tuanya ya, karena lingkungan yang pertama tempat tinggal anak itu kan orang tua ya, Orang tua, keluarga gitu. keluarga. Ada keluarga juga. Nah, terus untuk selanjutnya itu Ibu Diana juga sudah menjelaskan nih pola-pola pengasuhan menurut teori psikologi ya, Psikologi, teman-teman ya. iya. Jadi ada empat tadi, ada otoritatif, otoritarian, permisif, dan juga Neglect. neglektif. Nah, yang ketiganya ini bisa menyesuaikan juga dengan tahapan usia atau pola perkembangan si anak tersebut ya. Dan juga konteksnya jangan dilupakan, teman-teman. Nah, sesuai situasi dan kondisi. Sesuai situasi dan kondisinya. Oke, terus selanjutnya juga Bu Diana juga sudah menjelaskan pengalaman-pengalamannya dalam mengasuh keluarga
Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya ketangguhan atau resiliensi itu bergantung apakah kita itu bisa adaptif atau enggak terkait permasalahan yang terjadi. Salah satunya juga Ibu Diana tadi sudah menjelaskan penelitian dari Harvard University ya. Ini penelitian longitudinal yang menyatakan bahwasannya anak itu emang dari kecil harus diajarkan pekerjaan rumah tangga biar mandiri dan nggak manja gitu ya. Ini menarik nih teman-teman, penelitian dari Harvard University ya. Mungkin bisa dilakukan di konteks Indonesia. Nah, selanjutnya juga emang pengasuhan itu faktor dalam mencapai resiliensi keluarga dan terakhir ditutup dengan pernyataan bahwasannya orang tua itu adalah role model bagi sang anak. Ya. Dan sejatinya kalaupun kita besok akan menjadi keluarga ataupun teman-teman di sini yang sudah berkeluarga, kita harus uh, menuntaskan atau menjalankan 4 misi yang sudah diberikan Bu Diana tadi ya. Kita harus selesai dengan trauma-trauma, kita harus membaca ilmu parenting, dibekali juga kita dengan spiritual, tidak lupa, dan yang terakhir itu adalah uh, Selesaikan masa lalu selesaikan agar masalah tidak toxic agar parenting. tidak toxic parenting. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke, teman-teman, tidak serasa sudah 1 jam kita bersama kalian dan Bu Diana. Ini Ya. merupakan topik yang menarik, pola pengasuhan terhadap resiliensi keluarga. Mungkin di akhir sesi wawancara ini mungkin Bu Diana ada sesuatu hal yang akan Iya. disampaikan lagi mungkin. Atau closing statement. Closing Nah, statement mungkin Bu Bu. Diana, boleh. Apakah ada Ibu? Closing statement ya. Mungkin pakai 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 lagunya itu ya, lagu keluarga Cemara. Harta yang Boleh Bu. paling berharga adalah keluarga. Harta yang Keluarga paling itu berharga Adalah keluarga. adalah keluarga. Oke. Oke. itu Terima tempat kita. Jadi harapannya semoga keluarga-keluarga di Indonesia ini menjadi keluarga yang akan membentuk anak-anak individu-individu yang ada di dalamnya menjadi keluarga yang individu-individu dan keluarga yang sehat, Amin. eh, sehat Amin. mental, sehat fisik. Nah, itu tadi keluarga ini adalah unit terkecil ya, sehingga kalau keluarga-keluarga yang ada di Indonesia itu semua adalah keluarga yang harmonis, bahagia, sehat fisik dan mental, maka negara ini akan kuat, akan menjadi negara yang seperti itu, sehat, Amin. eh, seterusnya lah begitu ya. Itu closing Amin. statement. Kata yang paling berharga adalah keluarga. Oke, mungkin kami ucapkan terima kasih untuk Bu Diana sudah meluangkan waktu, Sharing-sharing sudah gitu ya. sharing ilmu ke teman-teman, ke kami. Semoga ilmu yang dibagikan ini Dapat dapat bermanfaat gitu ya ke bermanfaat depannya. dan berkah, insya Allah. Insya Allah berkah. Oke, mungkin terakhir saya Cak Sam, Dan saya Cak Agassi, kami pamit undur kami diri. berbentuk diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Salam, Terima makasih, kasih, Bu. sukses ya. ya, masuk. Lancar.